berjumpa kembali bersama-sama. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikannya Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Dia Allah yang baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, sungguh sangat baik. Selama-lamanya Engkau tetap baik bagiku dan bagi kita semua. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setiamu Tuhan bagi kami sungguh dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Engkau baik dan selama-lamanya Engkau sangat baik. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
Kados,
Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Engkau membawa kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Engkau yang melayakkan kami datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Rajaku yang luar biasa. Biar Engkau yang berdaulat atas hidupku Tuhan. Biar Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami, dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang memerintah. Biar hidup kami semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema umat yang kudus. Merupakan seri yang ketiga dari firman Allah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang kudus, Tuhan ingin kita hidup kudus. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita hidup kudus karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kata kudus artinya dipisahkan untuk suatu tujuan atau dikhususkan untuk suatu tujuan. Dalam hal ini Tuhan Allah memisahkan kita dari kehidupan duniawi supaya hidup kita adalah semata-mata untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Karena hidup kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Karena itu Allah ingin supaya kita dalam segala hidup kita, dalam segala sesuatu, Dia ingin hidup kita kudus. Di dalam Yesus Kristus kita dikuduskan. Melalui Yesus Kristus kita menjadi kudus karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Firman Allah dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya, kita telah dikuduskan oleh Allah. Yesus Kristus menguduskan kita di atas kayu salib melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah bagi kita menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Di hadapan Allah kita kudus adanya. Allah melihat pribadi kita kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus. Status kita adalah kudus sebagai orang-orang kudus. Karena itu Dia menghendaki kita supaya dalam seluruh keberadaan hidup kita kudus di hadapannya. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kita harus hidup kudus? Oleh karena yang Allah kuduskan di dalam diri kita adalah roh kita.
roh kita telah dikuduskan, roh kita telah menjadi sempurna, dan roh kita tempat di mana roh Allah tinggal. Sedangkan jiwa kita dan tubuh kita itu mengalami proses pengudusan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia yang sesungguhnya adalah roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa manusia terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Dan di dalam jiwa itu ada memorinya dan ada imajinasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau jiwa kita kudus. Tuhan mau tubuh kita kudus. Di dalam jiwa kita seringkali timbul keinginan-keinginan. Apakah keinginan itu baik atau keinginan itu tidak baik? Kalau keinginan itu tidak baik, tidak sesuai dengan firman Allah, maka kalau itu terus diproses di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, kemudian lama-kelamaan kita akan mengikuti keinginan tersebut. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yakobus 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang dalam pikiran kita timbul pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Allah. Seperti yang disebutkan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan ia diseret dan dipikat olehnya. Yang dimaksudkan dengan keinginannya sendiri adalah keinginan yang berlawanan dengan keinginan Allah. Keinginan yang tidak kudus. Keinginan Allah adalah kudus. Allah tidak pernah berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Allah kudus adanya. Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita memiliki status yang kudus. Namun demikian, jiwa kita dan tubuh kita harus senantiasa dikuduskan hari demi hari, agar supaya hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, menjadi kaya adalah baik, pikiran yang baik. Tetapi ada orang-orang tertentu yang ingin cepat-cepat menjadi kaya, menghalalkan segala macam cara. Dia menipu, dia korupsi, atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, agar supaya keinginannya tersebut tercapai. Nah, keinginan seperti ini apabila terus bergelora dalam jiwa seseorang, kemudian lama-kelamaan keinginan itu mengikat hatinya, memikat dirinya, kemudian lama-kelamaan dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila keinginan itu dibuahi, maka ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia memisahkan kita dari kehidupan dunia ini, supaya kita hidup bagi Dia, hidup sesuai dengan kehendaknya. Kekudusan adalah kehendak Allah bagi kita sekalian. Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 14. Demikian pembacaan firman Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Itu berarti kita mengutamakan kehidupan yang kudus. Kejarlah kekudusan itu berarti kita berusaha hidup kudus. Nah, kenapa berusaha? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam diri kita akan timbul keinginan-keinginan. Dari keinginan-keinginan yang timbul di dalam jiwa kita, akan ada keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang najis, keinginan-keinginan yang kotor, keinginan-keinginan yang jahat, dan kita tidak bisa, tidak boleh membiarkan keinginan-keinginan tersebut mempengaruhi kita dan menguasai kita. Karena itu kita harus berusaha mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun melihat Allah, kata firman Tuhan. Bagaimana kita mengejar kekudusan itu? Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dosa dimulai di dalam pikiran. Kemudian pikiran akan mulai mempengaruhi tubuh. Dosa akan terrealisasi melalui perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berbicara mempersembahkan tubuh di sini sebenarnya berbicara tentang mempersembahkan seluruh keberadaan diri kita. Seluruh eksistensi kita persembahkan kepada Allah. Ya, benar. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita telah dibeli lunas dengan darah Yesus. Namun demikian, kita memiliki kehendak bebas, kehendak sendiri. Allah menciptakan itu dan menghargainya. Tuhan mau kita melakukan dari kesadaran karena kita mengenal Allah kita. Tuhan mau kita melakukan dengan suatu pengertian karena kita mengerti kehendak Allah. Dan Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita dengan sukarela bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, maka kita sedang menaruh seluruh keberadaan kita dalam pimpinan Allah. Kita sedang menaruh seluruh keberadaan diri kita dalam penguasaan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga kita akan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan mau agar supaya hati kita dikuasai olehnya. Tuhan mau hati
kita yang bertakhta adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita menguduskan Kristus di dalam hati kita, itu berarti kita sedang memberikan tempat kepada Tuhan Yesus bertakhta di dalam hati kita. Kita sedang memberikan tempat kepada Tuhan Yesus untuk menguasai hati kita. Kita sedang memberikan tempat kepada Tuhan Yesus untuk menjalankan kehendak-Nya di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup kudus kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena sebagai manusia kita tidak sanggup hidup kudus tanpa pertolongan Allah sendiri. Kekuatan kita, kemampuan kita, pendidikan kita yang tinggi sekalipun tidak akan sanggup menolong kita mengerjakan kekudusan Allah tanpa Roh Kudus sendiri bekerja di dalam hati kita. Karena itu mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Allah telah Allah tempatkan di dalam diri kita sebagai orang percaya pada waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita, tubuh kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita mengerjakan kehendak Allah. Pengudusan adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kekudusan Allah di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup kudus. Karena hidup kudus adalah kehendak Allah. Dan Roh Kuduslah yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk hidup kudus. Karena itu pentingnya kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kemampuan-kemampuan ilahi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menuntun kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang mengerjakan kekudusan itu di dalam diri kita. Puji Tuhan, bagian kita adalah memberikan hidup sepenuhnya kepada Dia. Bagian kita adalah tunduk dan taat kepada pemerintahan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagian kita adalah setia melakukan kehendak Allah. Tuhan sendiri akan memampukan dan mengerjakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang kudus, yang dikuduskan oleh darah Yesus, kita berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita berbeda karena kita adalah anak-anak Allah yang kudus. Tuhan punya misi yang besar, yang luar biasa melalui kehidupan kita. Kalau hidup kita sama dengan orang dunia, kalau hidup kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, bagaimanakah mungkin mereka akan percaya kepada Tuhan kalau mereka melihat hidup kita sama dengan mereka? Karena itu kita harus hidup berbeda, yaitu kita harus hidup kudus sebagaimana Allah kita, Allah yang kudus adanya. Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita, kita hidup kudus dengan menguduskan Kristus di dalam hati kita dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, serta bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan bisa hidup kudus, dan memang kita harus hidup kudus karena Tuhan Allah kita adalah kudus dan Dia menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa buat pergumulan Bapak, Ibu, dan kita semuanya.
Tuhan mendengar setiap apapun yang kita alami saat ini, karena Tuhan mengasihi kita semua. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ada pergumulan tentang kesehatan, keuangan, masalah apapun, bawa kepada Tuhan dan kita akan sepakat bersama-sama. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang telah ditabur tidak pernah akan sia-sia Tuhan, tapi boleh bertumbuh Tuhan. Kami boleh mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, yang berserah total kepadamu Tuhan, untuk setiap masalah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu melihat setiap kesulitan dari jemaat Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Bapa, saat ini yang memiliki masalah dengan kesehatannya Tuhan, mereka yang sakit apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Oleh bilur Yesus kami perkatakan bahwa penyakit kami sembuh saat ini. Oleh bilur Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami sehat, kami diberkati Tuhan. Dan saat ini tubuh kami sehat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau ada jemaat punya mengalami pergumulan masalah keuangan Tuhan, mereka harus menyiapkan uang untuk sekolah anak-anak mereka, untuk SPP, untuk uang pangkal, uang buku, uang seragam Tuhan ke depan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang Tuhan pelihara. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan buat keuangan mereka Bapa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami akan bisa bersekolah Tuhan di tahun ajaran yang baru ini Tuhan, tanpa kesulitan. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati Tuhan setiap keluarga Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, juga mereka memiliki masalah dengan keuangan untuk kontrak rumah, untuk perpanjangan Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan memelihara kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan, berikan tepat pada waktu-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan tetap Tuhan, mungkin mereka ada yang dirumahkan saat ini, mereka tidak mendapatkan gaji dengan baik Tuhan. Tuhan, masa-masa seperti saat ini kesulitan Tuhan, tapi mujizat Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka supaya mereka bisa makan dan minum, mereka bisa memakai Tuhan apa yang mereka Tuhan boleh pakai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pekerjaan anak-anak Tuhan diberkati saat ini, perusahaan tempat anak-anak Tuhan bekerja Tuhan, kami menyatakan sehat dan diberkati dalam hal keuangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan perekonomian Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Adakan pemulihan untuk perekonomian Indonesia Bapa, bangkitkan kembali Tuhan, sehingga tidak ada lagi pengangguran Tuhan, sehingga seluruh Tuhan warga Indonesia boleh bekerja dengan baik. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia, kami lepaskan kemakmuran untuk Indonesia, kami lepaskan kesehatan, keamanan untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara kami semua Tuhan. Waktu kami mengandalkan Engkau sepenuhnya, maka tangan Tuhan yang kuat akan memelihara kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita semua percaya, katakan amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.